Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari dari kelas PGMI 5B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah materi SKI yang diampu oleh Ibu Kartini, SAG MAG. Baik, di sini saya akan membahas tentang Umar bin Khattab sang pemberani dari kelas SD 5MI. Di sini terbagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama dari segi keislaman, yang kedua dari segi keutamaannya, yang ketiga dari kepribadiannya, yang keempat dari pujian para sahabat terhadapnya, yang kelima dari kabar gembira untuknya, dan yang keenam untuk wafatnya. Baik, yang pertama saya akan membahas dari segi keislamannya. Pada suatu malam, beliau keluar rumah hingga tiba di Masjidil Haram. Beliau menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi sedang mengerjakan sholat. Saat itu Rasul membaca surah Al-Haqqah untuk menyimak bacaan Al-Quran itu, dan ia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Kemudian ia berkata dalam hati, "Demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Quraisy." Lalu Nabi membaca ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya." Terdapat pada Quran Surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 40-61. Umar berkata dalam hatinya, "Kalau begitu pasti ucapan tukang tenun." Nabi meneruskan bacaannya, "Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb-Nya semesta alam." Terdapat pada Quran Surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 42-43. Kemudian beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat seperti yang diceritakan Umar sendiri. Maka mulai saat itulah menyusup ke dalam hatinya cahaya Islam. Inilah awal mulanya benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Khattab, dan hal-hal ini juga karena berkat dari doa Rasul yang berbunyi, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Secara khusus terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah. Maka Umar setelah itu datang ke rumah Arqam bin Abi Al-Kham, tempat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk beraksi dan masuk Islam. Yang kedua dari segi keutamaannya, membicarakan keutamaan Umar merupakan dorongan dan motivasi besar bagi kita agar dapat meniru dan meneladaninya dalam aspek dunia dan akhiratnya. Allah menganugerahkan kepada Umar banyak keutamaan dan kelebihan yang tak dimiliki oleh manusia selainnya. Berikut ini beberapa contoh tentang keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, telah disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwa Umar termasuk penghuni surga. Sungguh hal ini merupakan keagungan dan ketinggian kedudukan Umar. Di waktu ia masih hidup diberitakan kabar gembira bahwa ia kelak akan memasuki surga. Yang sangat menakjubkan, berita itu bersumber dari lisan Rasulullah SAW yang perkataannya tak pernah didustakan sedikit pun. Dari Said bin Zaid bahwa ia bertutur, "Aku bersaksi atas nama Rasulullah, aku mendengar bahwa beliau bersabda, 10 sahabat yang masuk surga adalah: yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Tahli bin Ubaidillah, yang keenam Al-Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Sa'ad bin Abu Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidan bin Al-Zarrah." Terdapat pada hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kedua,
seseorang yang disegani hingga setan akan lari jika berpapasan dengan beliau. Setan adalah faktor terbesar yang menjerumuskan manusia kepada tindakan kemaksiatan. Ia musuh terburuk bagi manusia hingga Allah memerintahkan kepada umat manusia agar menjadikannya sebagai musuh. Begitu pula peran berbahaya setan, namun keperkasaan dan kekuatan setan untuk merayu manusia agar menjadi penghuni neraka jahanam. Bersamanya bertekuk lutut dan tak berdaya di hadapan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, kami tidak akan menjumpai setan berjalan pada suatu jalan, melainkan ia berjalan di jalan selain jalanmu." Terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah juga bersabda kepada Umar yang berbunyi, "Sesungguhnya saya melihat setan-setan jenis manusia dan jin berlarian dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, kemuliaan Umar tak hanya sebatas pada keberaniannya saja, tetapi juga pada kebenaran terhadap dirinya. Di bawah naungan tarbiyah nubuah Umar menjadi sosok pribadi yang hatinya dipenuhi dengan cahaya kebenaran dan keislaman. Hal ini membuahkan kejernihan dan keputihan hatinya. Oleh karena itu, meluncurlah dari lisan Umar kebenaran. Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar dipenggal. Lalu Al-Quran turun memberikan persetujuan. Ia berpendapat agar istri-istri Nabi Muhammad berhijab. Lalu Al-Quran turun memberikan persetujuan. Ia berpendapat untuk menjadikan tempat Nabi Ibrahim saat berdiri mendirikan Ka'bah sebagai tempat sholat. Lalu Al-Quran turun memberikan persetujuan. Selanjutnya Umar berkata kepada istri-istri Nabi pada waktu berkumpul dengan mereka, sebab rasa cemburu di antara mereka kepada beliau, "Apakah kalian akan menghentikan tindakan kalian atau rohnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian?" Kemudian Al-Quran turun bersesuaian dengan penjabat Umar tersebut. Allah berfirman, "Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Robnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawat." Terdapat pada Quran Surah At-Tahrim, Surah ke-66 ayat 5. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, Nabi Muhammad berdiri hendak menyolatinya. Lalu Umar menarik baju beliau agar tidak melakukan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia seorang munafik." Lalu beliau tetap menyolatinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau yang berbunyi, "Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mati dalam keadaan fasik." Terdapat pada Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 84. Umar adalah penjaga dan pemelihara Islam karena Allah menjadikan kebenaran pada lisannya. Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasul bahwa beliau bersabda yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar." Terdapat pada hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan Ibnu Umar berkata yang berbunyi, "Tidaklah ada suatu perkara yang terjadi di kalangan para sahabat lalu mereka membahasnya. Begitu pula Umar, melainkan Al-Quran turun sesuai dengan pendapat Umar." Yang keempat, ia adalah salah satu orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Suatu keistimewaan luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hambanya ini, yaitu hatinya dibisikkan sesuatu oleh Allah untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara hidayah dan kesesatan, antara kekufuran dan keimanan, antara ketaatan dan kefasikan. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Sungguh pada umat-umat terdahulu sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, maka jika ada pada umatku seorang saja, sesungguhnya itu adalah Umar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, salah satu sebab kejayaan Islam, Abdullah bin Mas'ud berkata yang berbunyi, "Kita senantiasa dalam kemuliaan sejak Umar masuk Islam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Umar dikenal di masa jahiliyah sebagai orang yang sangat pemberani. Oleh karena itu, Rasulullah sangat berharap terhadap keislamannya hingga beliau berdoa yang berbunyi, "Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham." Doa Rasulullah terkabul dan terbukti dengan keislaman
Umar sehingga barisan kaum muslimin semakin kuat dan perkasa. Umar mengajak kaum muslimin agar menampakkan keislamannya dengan secara terang-menerang. Yang ketiga, dari sisi kepribadiannya. Kepribadian Umar bin Khattab sungguh sangat menakjubkan, menggali aspek kepribadiannya, bagaikan bahtera belayar di samudra yang luas tak berpantai. Butiran-butiran dan mutiara-mutiara kebaikannya tak pernah sirna sepanjang masa dan zaman. Berikut paparan sebagian kepribadian Umar, sosok pemimpin hebat dan tangguh. Yang pertama, dari segi kesederhanaannya. Tatkala khalimah atau harta rampasan perang dari tentara Kisra atau Raja Persia dikirim kepada Umar untuk dibagikan kepadanya dan kaum muslimin, tiba-tiba beliau membandingkan dengan pandangan mata dan basyirah atau pandangan hati, dan antara kehidupannya dengan kehidupan kedua sahabatnya yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Maka ia mendapat bahwa Allah telah menyelamatkan keduanya dari melihat harta yang menggoda tersebut. Maka ia pun takut jika diuji dengan harta tersebut sebagai istiros kenikmatan yang menyeret seseorang kepada kebinasaan. Ia pun menangis seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mencegah harta ini dari Rasulmu, padahal beliau lebih Engkau cintai dan lebih mulia di sisimu daripada aku, dan Engkau telah mencegah dari Abu Bakar, padahal ia lebih Engkau cintai dan lebih mulia daripada aku. Kemudian engkau memberikannya kepadaku, maka aku berlindung kepadamu dari engkau berikan harta itu kepadaku untuk menyelakaiku." Yang selanjutnya, dari segi kedermawanannya. Tangan kedermawanan Umar laksana angin yang berhembus. Ia berlomba-lomba dengan Abu Bakar untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ia ingin sekali mengalahkan Abu Bakar. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ia berkata, "Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu saya sedang memiliki harta. Lalu saya katakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Di mana saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar sebelum ini. Saya datang kepada Rasulullah untuk menginfakkan separuh dari harta milik saya." Rasulullah bertanya kepada saya, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Saya katakan kepada Rasulullah bahwa saya meninggalkan seperti apa yang saya infakkan. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menginfakkan semua hartanya. Rasulullah menanyakan padanya, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Saya menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulullah." Saya berkata setelah itu bahwa saya tidak mungkin dapat mengalahkannya dalam segala hal untuk selamanya. Selanjutnya, rasa takutnya kepada Allah. Anas bin Malik berkata, "Aku pernah masuk ke suatu kebun, lalu aku mendengar Umar berkata, antara aku dan ia terhalang sebuah tembok." Yang selanjutnya, sosok problem solver. Umar bin Khattab sosok sahabat yang teguh hatinya dan mempunyai pertimbangan yang matang dalam menentukan kebijakan. Dalam menghadapi problematika yang melanda kaum muslimin, ia senantiasa mencari solusi dan jalan keluar untuk kemaslahatan umat. Salah satunya contoh bahwa Umar sosok problem solver adalah saat minuman keras atau khamar masih dihalalkan pada kaum muslimin, Umar berpendapat bahwa khamar akan menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami tentang perihal minuman keras atau khamar, karena sesungguhnya ia dapat menghilangkan akal dan harta." Selanjutnya, peduli terhadap anak-anak dan janda. Kepedulian Umar terhadap anak-anak merupakan bukti nyata bahwa ia adalah orang-orang yang sangat memperhatikan generasi mendatang. Hal ini juga menjadi bukti bahwa ia lebih maju daripada peradaban modern. Umar memandang bahwa subsidi bagi anak-anak merupakan hak yang wajib diberikan. Ia berpendapat bahwa masalah utama dalam memberikan hak-hak mereka semenjak mereka disapi. Umar menetapkan subsidi untuk anak yang sedang menyusu 100 dirham, manakala beranjak besar menjadi 200 dirham. Kemudian Umar mengubah subsidi bagi anak-anak yang menetapkannya semenjak lahir. Yang keempat, pujian para sahabat terhadap Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Tidak ada seorang laki-laki yang lebih aku cintai di muka bumi ini selain dari Umar." Abu Bakar tidak melihat orang yang lebih tepat untuk memegang jabatan khalifah sepeninggal beliau selain Umar. Maka beliau pun berwasiat agar penggantinya sebagai khalifah adalah Umar.
Ketika orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang akan engkau katakan kepada Rabbmu sementara engkau telah menunjuk Umar sebagai khalifah?" Beliau menjawab, "Akan aku katakan kepadanya, aku tunjuk untuk memimpin mereka orang-orang yang terbaik di antara mereka." Ibnu Umar berkata, yang artinya, "Kami memilih siapa orang yang terbaik pada zaman Rasulullah. Lalu kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, dan kemudian Utsman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Umar berkata, "Aku tidak melihat seorang laki-laki setelah Nabi semenjak beliau wafat, orang yang lebih tegas dan pemurah selain dari Umar." Husbailah bin Al-Yawan. Husbaibah bin Al-Yaman berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang tidak takut di jalan Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela selain Umar." Abdullah bin Mas'ud berkata, yang artinya, "Sesungguhnya masuk Islamnya Umar merupakan penaklukan, hijrahnya adalah sebuah kemenangan, dan pemerintahnya adalah sebuah rahmat." Yang kelima, kabar gembira untuknya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, yang artinya, "Ketika aku tidur, aku bermimpi di surga. Ada seorang wanita berwudu di samping istana. Aku bertanya, 'Punya siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Kepunyaan Umar.' Maka aku teringat akan rasa cemburuanmu. Lalu aku pun berpaling ke belakang. Maka Umar pun menangis dan berkata, 'Apakah kepadamu aku akan cemburu, wahai Rasulullah?' Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Abu Bakar dan Umar adalah penghulu para penghuni surga dari kalangan orang tua, mulai dari orang-orang yang pertama atau al-walin sampai orang-orang yang terakhir atau al-akhirin. Selain para sahabat Nabi dan Rasul, janganlah engkau beritahu mereka berdua, wahai Ali, ketika mereka berdua masih hidup." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya yang keenam, wafatnya. Keberhasilan Umar bin Al-Khattab dalam memerdekakan negara-negara dunia yang cukup luas membuat para musuh Islam dipenuhi perasaan iri dan dendam, terlebih Yahudi dan Persia. Untuk itulah muncul berbagai upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Umar, hingga terlaksananya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ia adalah budak Musyirah bin Syuaibah yang menikam beliau dengan 6 tikaman dengan belati yang memiliki 2 mata kail atau badik, hingga melukai Umar dan beberapa sahabat ketika sedang sholat subuh. Tatkala seorang mengetahui larinya, ia pun melempar mantel ke arahnya. Maka seketika itu pula Abu Lu'lu'ah membunuh diri. Akhirnya Umar syahid pada tahun 23 Hijriah setelah diangkat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun dengan gelar syahid atau martir. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.